Assalamualaikum Ustadz. Apabila ada orang yang berkata, sholat itu harus mendatangkan hati. Jika belum bisa melakukannya, lebih baik nggak usah sholat. Bagaimana itu Ustadz? Bagaimana ibadah yang diterima Ustadz? Barakallahu fikum. Baik, salat memang harus khusyuk. Tapi bukan berarti tidak khusyuk harus meninggalkan salat. Bukan begitu pengertiannya. Ya. Atau mengatakan Anda beribadah harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak bisa beribadah. Bukan begitu maksudnya. Ini pemahamannya dibawa oleh iblis. Ya, ini adalah was-was dari iblis, bisikan iblis. Jadi kalau kamu belum khusyuk untuk apa salat? Lah, karena khusyuk sesuatu hal lain, salat yang wajib sesuatu hal yang lain. Dalam salat wajib khusyuk. Tapi bukan berarti kalau tidak khusyuk bukan berarti kita harus meninggalkan salat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Ya tidak menunggu kita sempurna dulu. Tidak menunggu sempurna dulu. Ya, tetapi kita harus belajar. Selalu berusaha untuk khusyuk. Bukan berarti selama saya belum khusyuk saya belum bisa salat. Tidak perlu salat. Ini salah. Ini adalah cara iblis dalam menyesatkan, dalam membawa orang ke neraka. Jadi bagaimanapun kita tidak berikhlas. Kita beri dulu, berinfak boleh ikhlas. Lakukan infak itu. Upayakan saya akan ikhlas. Selalu didik diri kita. Kalau begitu kita tidak akan pernah ikhlas dan tidak akan pernah beribadah. Kapannya Anda akan belajar ikhlas? Kapannya Anda akan belajar khusyuk? Kalau tidak pernah sholat. Ya, karena khusyuk itu tidak akan datang di luar sholat. Umpamanya. Anda nggak pernah sholat, bagaimana akan datang khusyuk? Kalau begitu Anda tidak akan pernah sholat sampai mati. Ini suatu cara bisikan iblis untuk membuat orang ya sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah harus dilakukan. Maka ketika ulama mengatakan orang yang datang kepada dukun tidak terima sholatnya 40 hari. Bukan berarti itu rukhsah boleh dia meninggalkan sholat. Karena artinya dia sudah tidak dapat pahala lagi, kemudian dia nggak perlu sholat. Bukan begitu. Karena dia wajib sholat. Karena dalam sholat itu ada hukum namanya sukutul wujub. Ya, bebasnya dari tuntutan kewajiban dia. Tapi dapat pahala mungkin belum dia. Nah itu beda. Jadi orang yang sudah melaksanakan sholat, hukum dosa dia meninggalkan sholat sudah tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah dia mendapat pahala dalam melaksanakan sholat? Di sini perbicaraan lain. Jadi makanya Rasulullah menyatakan ada orang yang sholat, dia dapat sholatnya separuh, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang sepersepuluh. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Ya, keguguran kewajiban dari dosa yang wajib, yaitu tidak meninggalkan, sudah bebas dia. Yang orang yang puasa, tidak ikhlas dalam puasanya dia sudah tidak terazab lagi dengan meninggalkan puasa, karena dia melaksanakan puasa. Tapi dia tidak dapat pahala. Iya betul. Nah, gitu pula orang mengeluarkan zakat, terpaksa dia, tidak ikhlas dia. Tapi dia mengeluarkan zakat itu, walaupun tanpa ikhlas dia sudah tidak berdosa lagi dengan sisi tidak bayar zakat. Tapi apakah dia dapat pahala? Nah, ini dia tidak dapat pahala karena dia tidak melakukan keikhlasan. Nah, jadi harus bedakan antara dua hal itu. Sedangkan dalam beribadah kita harus berlatih. Karena khusyuk itu tidak datang dari pertama salat. Khusyuk itu akan selalu bernuansa, akan selalu turun, selalu naik turun lah. Seperti semangat kita dalam beribadah, keikhlasan juga begitu. Kadang-kadang kita sangat ikhlas, kadang-kadang ikhlas kurang, kadang-kadang sangat khusyuk, kadang-kadang itu hal itu selalu kita lakukan. Jadi khusyuk itu dapat bila kita sholat. Kalau tidak pernah sholat, jangan pernah berkhayal akan bisa khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.